Jadi tadi ya teman-teman, kredit pajak itu harus dipahami lagi. Lalu kredit pajak lanjutan untuk PPh pasal 24 ya. Ini tolong diperhatikan. Saya sebetulnya tidak banyak membuat kredit pajak di PPh pasal 24, tapi tolong teorinya kalian pahami. Jika bentuknya dividen di luar negeri ya dari anak perusahaan, maka yang disebut penghasilan luar negeri adalah jumlah dividen yang menjadi hak perusahaan yang berhubungan langsung dengan penghasilan dalam negeri. Jadi bukan laba fiskal anak perusahaan di luar negeri ya. Jadi dividennya. Laba fiskal anak perusahaan di luar negeri belum tentu menjadi dividen bagi perusahaan yang ada di dalam negeri. Ya. Kredit pajak PPh luar negeri harus dihitung dulu batas maksimum kredit pajak luar negeri. Saya singkat BMKPLN ya. Batas maksimum kredit pajak luar negerinya dengan rumusnya adalah maksimum kredit pajak luar negeri sama dengan penghasilan luar negeri dibagi penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri dikalikan PPh terhutang di dalam negeri. Itu rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah maksimum kredit pajak luar negeri adalah penghasilan luar negeri dibagi penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri dikalikan PPh terhutang. Yang disebut penghasilan luar negeri adalah dividen yang menjadi hak perusahaan, bukan laba fiskal anak perusahaan di luar negeri. Ya, tolong diperhatikan itu. Kredit pajak luar negeri adalah mana yang lebih rendah antara PPh yang dipungut di luar negeri atau terhutang di luar negeri dengan maksimum KPLN tadi, maksimum kredit pajak luar negeri. Jadi harus dihitung berapa maksimumnya. Ya. Sebagai contoh nih, laba fiskal suatu anak perusahaan 1 juta US dollar. PPh badan dinilai tersebut 40%. Maka penghasilan luar negeri yang berhubungan langsung dengan penghasilan dalam negeri adalah 1 juta US dollar dikurangi 40% sama dengan 600.000 US dollar. Ya, PPh dividennya adalah 600.000 dolar kali PPh dividennya 120.000 US dollar. Ya, 40%-nya. Ya. Maka batas maksimum KPLN adalah 600.000 US dollar dibagi PKP ya, penghasilan kena pajak dalam negeri ditambah 600.000 yang berhubungan langsung ya. 600.000 dikalikan PPh yang terhutang. PPh yang terhutangnya di dalam negeri berapa? Nah, ini batas maksimum yang tidak boleh melebihi batas maksimum tersebut. Kalau ada batas maksimum ya itu yang dipakai. Ya. Jadi jangan sampai kredit pajak luar negeri lebih besar dibanding PPh terhutang di dalam negeri gitu loh maksudnya. Makanya ada rumus ini. Lalu dipilih mana yang lebih rendah antara batas maksimum kredit pajak luar negeri dengan PPh dividen yang terhutang. Dan angka tersebut yang akan menjadi kredit pajak luar negeri. Nah, ini cara menghitungnya ya. Terus terang tidak cukup waktu untuk menjelaskan ini kepada kalian ya. Dan saya lihat dasar PPh badannya masih kurang sehingga materi untuk PPh luar negeri dan pajak yang dilakukan di luar negeri atas penghasilan orang Indonesia atau penghasilan perusahaan yang ada di Indonesia itu cukup pelik ya, harus dipahami secara mendetail. Tapi secara teori kalian cara menghitungnya seperti itu. Berikutnya adalah ya kaitannya dengan kredit pajak luar negeri ya. Jika bentuknya selain dividen, kalau tadi kan dividen ya, maka jumlah penghasilan bruto luar negeri, misalnya royalti, sewa, ya, akan menjadi jumlah penghasilan luar negeri. Dan PPh yang terhutang atau dipungut atas royalti atau sewa tersebut setelah dibandingkan mana yang lebih rendah dari batas maksimum kredit pajak luar negeri akan menjadi kredit pajak luar negeri. Mana yang lebih rendah ya sekali lagi. Ya. Kaitannya dengan royalti atau sewa kan kemungkinannya royalti ya. Ada hak cipta ya, pasti akan dipungut royalti di luar negeri. Lalu rugi investasi saham jika ada, tidak dibuat koreksi fiskal ya teman-teman. Ini sering salah kalau ada soal seperti ini ya.
rugi investasi saham di perusahaan lain itu tidak dibuat koreksi fiskal karena kerugian tersebut termasuk sama dengan pasal 6 ayat 1 ya, bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi jangan sampai kalau ada ada rugi investasi saham lalu dikoreksi fiskalkan. Tidak ya. Jadi rugi investasi saham sama dengan rugi selisih kurs. Merupakan PPh ya atas merupakan biaya atau beban atau expense yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto ya atau deductible expense. Baik, itu teman-teman pemahaman yang masih saya lihat salah ya di antara kalian yang masih harus diperbaiki. Ya. Khusus untuk kredit pajak luar negeri malah saya tidak menstres di sana ya, tapi mohon dipelajari teorinya. Mudah-mudahan jadi pengetahuan tambahan bagi kalian. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada, materi malam atau sesi terakhir ini saya cukupkan sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita dalam kurang lebih 3 bulan lah ya, 3 bulan lebih atau 4 bulan. Kita sudah saling berinteraksi, bermuajahah, bermusafahah, saling bertegur sapa. Kadang-kadang saya ada seloroh atau ada joke-joke yang mungkin menyakitkan ya, mohon dimaafkan. Juga apabila ada materi-materi yang mungkin ada kesalahan, perhitungan angka yang keliru, mohon dimaafkan karena saya juga manusia ya, tidak luput dari sifat salah dan lupa ya. Oleh sebab itu mohon dimaafkan dan ini sesi terakhir. Sekali lagi apabila ada pertanyaan silakan diungkapkan sekarang ya teman-teman. Farida, ada pertanyaan? Yang sering nanya itu kan Siska, Farida, itu yang hafal ya saya. Enggak, Pak. Enggak. Siska? Enggak, Pak. Enggak, Siska nanyanya nanti Japri biasanya. Ya. Teman-teman ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup materi sesi terakhir. Mudah-mudahan sekali lagi ya. Apa yang saya sampaikan masih jauh dari sempurna. Mungkin ada hal-hal yang salah. Silahkan diperbaiki. Secara matematis mungkin saya salah hitung. Kan bisa saja salah menghitung. Desimalnya salah ya. Sehingga jawabannya juga mungkin salah. Tetapi sekali lagi ya kita semua banyak kekurangan. Saya juga paham ya. Di antara kalian juga banyak kekurangan. Materinya juga mungkin kurang. Dalam penyampaian saya juga banyak kekurangan, mungkin materinya juga tidak sempurna, tapi mudah-mudahan dapat menjadikan sebagai bekal kalian di dalam memahami perpajakan. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Overall seluruhnya silakan. Oh ya, sebelum saya tutup, tolong pelajari. Ini semacam kisi-kisi ya. Tolong pelajari sekali lagi materi 8, 9, 10 kaitan dengan rekonsiliasi fiskal dan materi tentang rasio analisis laporan keuangan ya. Tolong dipelajari itu. Baik, kalau tidak ada teman-teman, demikian pertemuan kita sudah paripurna ya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi tambahan bagi kalian untuk memahami perpajakan sebagaimana mestinya. Banyak kekurangan dari saya sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi pajak ini. Mudah-mudahan kekurangan bisa kalian perbaiki ya dan menjadikan kalian bisa lebih paham lagi tentang akuntansi pajak. Lebih kurang minta maaf teman-teman. Sayonara. Sampai jumpa di mata kuliah lain atau di dalam bimbingan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Sampai jumpa teman-teman ya. Fitria, Siska, Leoni, ya, Dio, Farida, ya, Isna, Apriani, ya. Terus ada Sania,
Alivia Nanda, Nur Fatimah Fatia, Teoni Agus, Nisa Awalia, Purul Aini, Dwi Rahma Agustina, Teni Octavian Ingrum, Diding Karsedi, kok nggak muncul dari tadi ya, Rizka Purnamasari, Susan Susilawati, Ana Pelia Wahyu masih di tempat kerja, Syifa Aulia, Vincentia masih di tempat kerja, Aulia Ananda, Yeni Ristianti, Kristera Naulina, Isma Apriani. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan saya. Sampai jumpa, mudah-mudahan kalian semuanya lulus ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam, Pak. Makasih ya, Pak. Sampai jumpa teman-teman ya.